Emang bener Gelang di Singapura cuma buat gue bisa bilang no. Langsung aja nih gue spill. Kalau Gelang cocok juga buat cari wisata kuliner dari yang biasa kita lihat sampai yang unik. Let's go. FYI, buat yang belum tahu, Gelang ini melekat dengan istilah Red District atau simpelnya buat cari wisata skip apa. Kita nggak bakal kesana ya, Ca. Tapi ke JB Ameng, resto Chinese food yang selain reviewnya bagus juga dapat penghargaan Michelin Big Gourmet. Seenak apa dan berapa harganya? Langsung kita cicipin. Round 1. Oke guys, kali ini kita makan-makan lagi di tempat Red Light District di Singapura, di Gelang. Ternyata pas malam-malam itu makanannya banyak yang enak-enak loh. Iya, dan harus malam ya kesini. Dan tempat pertama ini adalah kita cobain JB Ameng restoran. Yang terkenal adalah apa ini? Pan Lo Bihun, digoreng sampai garing, overcook gitu ya. Isinya ada macam-macam, ada udang kering, ada telur, ada cumi ya. Ini yang paling terkenalnya guys. Habis itu Salted egg prawn, udang telur asin. Tapi ada kayak jagung-jagungnya guys. Oke. Terakhir ini kacang panjang. Kacang panjang. Ini kacang panjang tapi sama ini lotus root, apa ya bahasa Indonesianya? Bunga teratai. Udah, kita coba makan dulu. Karena tempat terbatas kita langsung makan gini aja ya. Terus dia ada sambalnya ya. Sambalnya katanya menggoda ya wanginya. Sambal terasi gitu sih. Gak terlalu garing sih. Tapi enak. Enak. Aku cobain sambal terasinya. Nggak salah, rame. Ramai banget. Ya, dan kita untungnya kedapatan tempat yang paling pojok. Karena nggak reservasi dapat tempat paling pojok, tapi justru kita malah seneng ya. Ini isinya banyak loh. Macam-macam. Kita beli yang medium, harganya $12. Tapi ini isiannya banyak banget, jadi worth it sih dengan harga segitu. Tapi serius enak guys. Ini gimana sausnya? Enak. Cuma menurut aku sayangnya kurang garing sih. Tapi nggak tahu sih, apakah emang harus garing sebenarnya? Karena aku pernah makan yang mirip kayak begini Tangan, di ya? tempat lain, dia garing di atasnya, tapi dalamnya tetap. Bihunnya tuh masih kenyal-kenyal gitu loh. Jadi dia nggak lembek. Kenyal, wangi sih. Terus enak banget. Isinya sih banyak banget. Yuk, sekarang kita makan ininya, udangnya. Kurang manis. Tapi udangnya lumayan manis loh. Udang, sorry. Jagung. Tapi cita rasanya sendiri nggak ada manisnya. Karena kan biasa salted egg ada manis-manis sedikit ya. Tapi udangnya segar sih. Ini si Dede. Oke, si Dede suka. Cuman terus ini juga agak kering ya, nggak terlalu creamy gimana ya. Sausnya lebih ke kering. Next aku mau cobain ini. Ini tuh kayak kacang panjang doang. Oh ya guys, ini nggak halal ya, udah pasti ya. Ada B-nya, B2 tuh. Bihunnya gimana? Halal nggak? Harusnya enggak lah ya. Nggak halal dong. Dia masaknya kan pasti campur-campur. Hah? Aku udah makan duluan? Aku nggak ditungguin. Bihunnya enak, gurih banget. Daging-daging goreng garing. Tetapi kalau kita makan kacang panjangnya doang, nggak terlalu berasa. Tapi kacang panjangnya seger banget. Nggak terlalu berasa. Biasanya kalau kita rasain kayak gini pasti masaknya pakai api yang gede. Oh ya guys, aku kasih fakta-fakta lagi dong. Aku kasih tahu kalau kalian ke restoran Cina gini di Singapura, kebanyakan itu mereka cara masaknya itu seperti masakan Cina yang di Hong Kong style. Sedangkan si JB Ameng ini, ownernya ini adalah berasal dari Malaysia. Karena JB kali ya. Iya, makanya menunya agak beda gitu dibanding Chinese food biasanya ada di Singapura. Makanya kenapa ramai banget tuh kan kayak gitu. Karena menunya yang agak beda dengan Chinese food yang biasanya ada ditemukan. Menurut kamu nih, ownernya berasal dari bagian Malaysia yang mana? Johor. Karena namanya JB ya. Ya. Tapi ternyata tidak. Ini pertanyaan menjebak ya. Iya. Ternyata berasalnya dari Ipoh. Kenapa dinamain JB? Karena ternyata JB itu adalah Chinese food gini, sebutannya di Malaysia itu adalah emang JB. Aku suka loh kayaknya. Enak. Mungkin kalau bumbunya lebih becek, aku lebih suka deh. Karena kacang panjangnya nggak terlalu berasa rasa. Tapi segar dimakan sama komponen yang lain. Kamu makan kacang panjangnya, sekalian kamu makan babinya misalnya. Oh ya, terus setuju sih. Harmonis, kayak rumah tangga aja. Jadi satu kesatuan sinergi yang lengkap untuk cita rasa lidah kita. Terus ya guys, JB Ameng ini kan bukanya malam dari jam 5 sore sampai jam 3 subuh. Ini tuh jadi tempat makan malamnya para koki-koki di Singapura. Koki terkenal, kalau restorannya udah tutup, mereka makan malamnya di sini. Makanya tuh gak bakal salah lah intinya. Maksudnya seleranya para koki-koki. Cabenya enak banget sih. Cabenya emang kesukaan dia banget. Kasih ada asam-asamnya dikit. Gila, gue cemilin begitu doang juga bisa kan? Nasi, jeruk nipis, cabai, Seger. Wah,
Ini enak nih kalau dicocol ini. Oke, saatnya kita habisin. Enak guys. Serius. Kalau kalian suka yang rame-rame, kalian jangan lupa pesen juga ketingnya. Tapi rasanya yang ini biasa aja ya. Menurut aku ya biasa. Ini juga salah satu mas try-nya sih. Satu lagi ada lala. Karena si bapak ini nggak suka lala. Lala itu apa, jelasin coba. Kerang. Tapi bukan kerang darah. Kerang apa ya? Kerang putih. Intinya kerang-kerangan lah. Ini ikan salted egg prawn. Kita habisin. Kayaknya ya secara rasa ya, kayaknya ini yang lebih enak daripada dikembangkan. Makanya. Tapi secara tekstur crunchy-nya kayaknya lebih enak yang dikembangkan. Karena kita udah pernah coba yang crunchy, jadi kita berekspektasi ini juga crunchy, gitu. Bihunnya ini rasanya wangi banget, wangi smoky gitu ya. Isiannya banyak, tiap kali nyedok pasti ada dagingnya. Iya. Nggak rugi sama sekali. Dan semua isiannya itu empuk-empuk, nggak ada yang keras. $12 bagi 2, seorang makan $6 dengan lauk yang gitu banyak. Dan dia nggak terlalu asin. Iya. Benar nggak? Guys, ini tuh dulu sempat masuk Michelin Guide Gourmand juga. Oh ya? Tahun 2016. Aku nggak tahu sampai sekarang masih dapat atau enggak. Tapi pertama kali masuk di tahun 2016. Menurut aku ini nggak spesial sih. Oke, dimakan bukan nggak enak. Udah, gitu aja. Yang lebih enak. Dan ya, buntutnya udah dicopot ya. Jadi bisa langsung hap. Gede loh. Ini ukurannya. Satu udang segini. Terus buntutnya udah dicopot. Cuma cita rasanya doang yang nggak pas sama kamu ya. Nah, overall enak sih menurut aku. Cuman nggak spesial. Bumbunya kurang gurih, kurang manis. Jadi kayak cuman asin doang. Terus nggak creamy. Bapak ini kan sukanya yang creamy. Nggak yang terngiang-ngiang setelah makan gitu. Ya. Dapat tisu juga. Jarang-jarang ya. Dapat tisu di Singapura. Kita pesan barley. Gede juga ya ini ya. Berapa duit? Dia $4 ya. Tapi gede. Gak manis jadi oke. Gimana kesimpulannya? Aku dari dulu udah penasaran sebenarnya sama restoran ini. Cuma kan susah banget ya, mesti ke Geylang malam-malam ya. Dari tempat kita agak jauh sih. Terus gimana makanannya? Bihunnya enak, worth it banget. Cuman kalau mau suruh rekomendasiin aku cuma 2 sih. Bihun sama sambal. Habis guys. Oh, bukti. Kalau aku suka bihun dan aku suka sayurnya. Sayurnya bisa aku habisin sendiri karena sayurnya seger. Oke banget. Prawnnya biasa aja ya buat kita ya. Ya selera sih. Rasanya kita kurang cocok. Oke, Ya, lanjut kita ke tempat selanjutnya. apa yang dimakan kalau kalian malam-malam ke Geylang ya? Next, kalau barusan biasa kalian temuin, yang satu ini jauh lebih unik, yaitu bubur kodok di Resto G7 Sinma Frog Porridge. Nantinya kita bakal dapat satu bubur dan kodok saus kecap di klepot secara terpisah. Jangan iu-iu dulu, seru deh asli. Oke guys, sekarang kita udah di tempat yang kedua nih. Sempet galau tadi kita mau kesini enggak gitu. Tapi akhirnya ya udah lagi di G7. Live seafood. Yoi. Kita mau makan ribit bubur kodok. Ini ada buburnya. Oke, Ini ini ada ada. kodoknya. Kodoknya taruh sini. Emang enak ya kodok ya? Kayak makan ayam sih kalau menurut aku. Oke, kita coba aja ya guys. Dari aku cium ya wanginya kayak wangi banget sih. Yang menggugah selera sih kayaknya. Wah, pedas juga. Nih guys. Lawanan berarti ya pedasnya. Kita maaf ya guys kalau emang berisik nih karena kita benar-benar di pinggir jalan sebelah sini. Kalau di dalam berisiknya berisik orang ngomong, lumayan ramai tempatnya. Ya, kodok sih emang kayak daging ayam sih. Ya manis kita rasanya. Ini apa yang bisa dimakan daging kodoknya? Nah itu, Apa aja yang bisa digigit? ini dagingnya semuanya. Tutorial memakan kodok. Makan aja pahanya itu paha kodok tuh. Disep-isep aja. Gimana rasanya? Ya lebih lembut dari daging ayam. Terus ada ginger-gingernya gitu ya, ada jahe-jahenya gitu ya. Ya. Menurut aku ini rasanya lumayan unik sih. Kalau aku sih belum terbiasa. Nggak bisa dibilang nggak enak, tapi dibilang enak. Nanti coba beradaptasi. Aku kasih trik ya. Apa tuh? Kamu tahu nggak kenapa di daerah Geylang ini banyak banget bubur kodok? Kenapa? Karena ternyata katanya kalau makan kodok itu bisa menambah stamina pria. Tapi aku ngeliat bagian-bagian yang badannya ya ini ya. Iya, Ini masih dimakan. kurang tahu. Karena aku biasa cuma makan kakinya doang sih. Mungkin boleh aja kalau kamu kurang selera mungkin. Dan ini dia cara memakan kodok yang baik dan benar. Enggak lah, aku juga jarang sih sebenarnya makan kodok. Cuman kalau kaki ya masih bisa kayak makan paha ayam gitu loh.
yang makan ayam. Oh ya guys, kenapa aku memutuskan makan yang di tempat ini ya? Kita sekarang ada di G7 kan. Sebenarnya di sini ada 3 tempat frog porridge yang terkenal. Ada si Eminent Frog Porridge, itu yang paling terkenal kayaknya di Lorong 19. Itu yang dapat Michelin Bib. Kenapa kita nggak ke situ? Kenapa kita nggak ke situ? Karena di sini reviewannya lebih tinggi di Google, sampai 4.000 lebih di sini. Jadi aku merasa, masa tiap kali kita kemana-mana nyarinya Michelin terus. Coba sekali-kali, mana tahu ini yang selera lokal gitu. Atau bisa jadi tempat yang Michelin itu baru buka, jadi reviewnya nggak terlalu banyak. Yang Michelin tuh juga banyak, tapi kayaknya nggak sebanyak ini. Lagi dimakan kodoknya. Ini ada kayak kucai-kucai spring onions-nya gitu guys. Si buburnya kayaknya kebanyakan ya guys kalau buat 2 orang ya. Iya, harusnya sih. Terus kalau dibawa pulang pun bakal cair nggak nanti? Kalau cair mah kalau dari kobok-kobok. Karena tadi kita belinya yang kombinasi gitu ya, kita nggak bisa beli yang satu doang ala carte. Jadi katanya mesti beli 2 dapat 1 atau gimana sih tadi? Jadinya kan dia jualan kodok per ekor. Nah, bisa cuma beli 1 ekor. Nah tapi harga 2 ekor itu ditambahin bonus 1. Jadi 3 ekor ini sekarang, 3 ekor kodok. Buburnya itu terpisah lagi sendiri, harganya $3,8. Ginjernya ini dari buburnya apa dari kodoknya sih? Kodok. Kalau dari buburnya nggak ada ginjernya. Ginjernya terlalu berasa ya? Iya, ada potongan gingernya ya. Ini makin lama aku makin ini nih Terbiasa. Mungkin tipsnya ya, buang dulu jauh-jauh rasa-rasa kodok itu kayaknya sugesti, jadi bikin Karena nggak orang nikmat ya. banyak yang mau makan kodok ya. Iya, ini aku udah di tengah perjalanan, udah mulai menikmati sih. Udah mulai suka. Dan bener kata kamu, dagingnya juga mirip daging ayam, cuman lebih lembut. Ya. Kalau menurut aku, dia bikin bumbunya kan kayak bumbu pau gitu sih. Nendang sih. Ini pedas loh. Benar-benar pedas yang properly gitu, pedas. Pedas aja tapi bukan pedas banget, karena nggak sampai keringatan kita. Tapi udah lumayan nendang buat aku, karena mungkin aku udah tinggal di sini kayak aku udah lumayan cupu nih. Kalau buat soal pedas-pedesan. Ini halal nggak sih? Enggak. Oh nggak halal ya? Nggak halal. Kodok. Kodok nggak halal? Iya, kodok nggak halal. Bener nggak teman-teman? Karena setahu aku hidup di 2 dunia, di 2 alam. Aku kepedesan sedikit-sedikit makan potongan-potongan cabai. Overall gimana rasanya? Overall bumbunya nendang banget. Menurut aku. Porsinya banyak juga ya. Iya, itu yang nggak bisa buat makan berdua sih. Kayaknya bisa berempat deh. Iya. Kodoknya lembut, nendang banget itunya, bumbu kungpaunya. Porrisnya juga enak sih, berasa sih. Jadi aku kalau kalian suka makan kodok, boleh banget cobain. Iya. Tapi kalau kayak lagi malam-malam gitu, dingin-dingin, mantap. Ya, kalau menurut aku gingernya potongan-potongan ginger kan ya kadang suka berasa dan Tapi ada. di sini juga ada loh, nih Nah, iya, feeling aku tuh dari ini sebenarnya. buburnya ya. Malah sebenarnya gingernya nggak ada dari sini kayaknya. Iya. Ya aku juga berasa kayak gitu sih. Mungkin buburnya bisa bilang pakai ginger buat yang nggak suka ya, tapi kalau kalian suka ya monggo. Cuman untuk yang pecinta makanan unik dan pecinta kodok kayaknya emang wajib sih, karena kalau kalian searching gelang, salah satu makanan yang mesti dicoba itu adalah ya buat aku sih ya ini Masih butuh penyesuaian. tapi buat kalian yang pengen cobanya recommended banget. Oh ya guys, di daerah Geylang ini juga terkenal banget sama durennya ya. Di mana-mana stolnya banyak dan kayaknya sepanjang tahun bakal ada duren di sini. Nggak tergantung musim ya. Tergantung musim duren, tapi all year long kayaknya bakal ada. Jadi kalian boleh cobain. Belah duren guys di Gelang. Kalian boleh banget wisata kuliner ke daerah Geylang. Jadi daerah Geylang itu nggak cuma yang buat yang ehem-ehem doang gitu. Di sini banyak juga orang datang ke sini untuk wisata kuliner gitu ya malam-malam ya. Oke, makasih guys buat yang nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.